Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 25 Agustus 2023. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ke-8. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, rahmat, berkat, pertolongan yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Biarlah dari setiap yang sudah kami jalani dan perjumpaan denganmu, membawa kami terus teguh dan beriman kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, dari setiap pengalaman yang kami temukan, membawa kami kiranya untuk terus memiliki pengharapan kepadamu. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan dan kuasa-Mu yang senantiasa juga bekerja di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu, kuduskan dan layakkan kami Tuhan, oleh pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ke-8. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Syiarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini adalah Tuhan yang berpihak. Siapapun dari antara kita tentu tidak bisa hidup sendiri. Mungkin ada yang berusaha untuk mengasihkan diri dan hidup sendiri, tetapi pada akhirnya membutuhkan yang lain. Karena segala sesuatu kehidupan kita selalu berrelasi berhubungan dengan yang lain. Mulai dari makan, minum, soal pekerjaan, dan kehidupan-kehidupan yang kita jalani keseharian, tentu kita membutuhkan yang lain itu untuk mendukung kehidupan kita. Dan kita pengen pula bahwa yang lain juga berpihak pada kita dalam segala hal. Maka ada disebut koncoisme. Koncoisme artinya seseorang atau yang lain yang selalu ada atau bersama kita dalam segala hal. Suka duka, senang atau susah, menderita atau bahagia bersama-sama. Bahkan kadang kita mengharapkan dalam posisi kita bersalah, teman kita pembela. Itu soal koncoisme. Kembali kepada teks yang kita renungkan. Ini menjadi menarik. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Ia menjadi sahabat. Jadi sahabat yang setia. Kalau dalam politik kan tidak mengenal lawan dan kawan sekalipun satu partai. Tapi
Tuhan bukan politikus. Tuhan tidak sedang bermain dengan kepentingannya. Maka dia bukan yang kemudian mencari untuk apa yang ia maksudkan untuk dirinya. Yang pasti yang dilakukan Tuhan adalah melakukan setiap yang baik untuk kehidupan bangsa Israel. Sehingga apa? Tuhan berpihak. Berpihak untuk siapa? Berpihak kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan berpihak? Karena Tuhan sudah membuat janji. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka Tuhan yang berpihak itulah yang kemudian ditunjukkan di teks yang kita renungkan hari ini. Kita membaca ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Bangsa Israel mengatakan itu. Artinya mereka merefleksikan bahwa mereka tidak bisa berdaya, tidak mampu, dan tidak sanggup untuk melawan, untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Kecuali hanya dengan campur tangan Tuhan yang berpihak kepada mereka. Dan mereka sadari. Dan inilah yang kemudian diuraikan kembali di ayat yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita manusia bangkit melawan kita. Dengan sadar mereka meyakini bahwa Tuhan telah campur tangan terhadap kehidupan mereka. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema Tuhan yang berpihak? Kita perhatikan dari setiap kehidupan yang sudah kita jalani. Apakah tidak menandakan bahwa Tuhan sebenarnya berpihak kepada kita? Kalau Tuhan tidak berpihak kepada kita, tentu kehidupan kita jadi kehidupan yang tanpa daya, tanpa arah, tidak menemukan kekuatan, tidak menemukan pengharapan. Dan kita akan selalu terkungkung dengan kejahatan, keberdosaan, bahkan ketidakpastian. Tapi bukankah Tuhan sudah menyatakan dirinya menjadi seorang sahabat? Ia hadir bersama kita yang terus-menerus. Sekalipun kita yang sudah dianggap sahabatnya, melaikan, melupakan, kadang tidak berpihak kepadanya, tapi Tuhan yang berpihak adalah Tuhan yang setia, yang mengikatkan perjanjiannya dalam kehidupan kita bersama. Perjanjian apa? Ya Tuhan yang menyelamatkan. Untuk itu mari kita terus rayakan dan syukuri dan ingat bahwa Tuhan yang telah berpihak adalah Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita perhatikan kembali ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Kemudian ayat keempat, maka air telah menghanyutkan kita. Dan kelima, maka telah mengalir melingkupi diri kita, air yang meluap-luap itu. Bahwa ini ada persoalan-persoalan besar yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa terancam, kita merasa ditakut-takuti, kita khawatir dengan berbagai persoalan yang datang begitu deras, begitu hebat. Bahkan mungkin kita takut menghadapi seseorang atau orang lain. Dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kembali, teks yang kita renungkan hari ini, apapun itu kekuatan yang mengancam, Tuhan selalu hadir kalau Ia berpihak. Yang tentu saja Ia pasti berpihak. Maka inilah yang harus kemudian kita sadari. Bahwa sekalipun kedahsyatan menekan kita, dan berbagai rupa pergumulan dan pergulatan, tapi Tuhan yang berpihak adalah Tuhan yang hadir, yang memampukan kita lepas dari berbagai tekanan, dari berbagai persoalan, dari berbagai tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, kita perhatikan ayat 6 sampai dengan ke-7. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka.
Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Cara Tuhan itu begitu baik dan indah. Ia yang berpihak, maka Ia yang tidak akan membuat kita atau membiarkan kita binasa. Apapun jerat yang menangkap kita, apapun hal yang sedang melanda kita, Tuhan akan campur tangan dan Ia tidak akan berdiam diri. Maka Tuhan yang berpihak adalah Tuhan yang tidak rela kita menderita. Disebutkan, terpujilah Tuhan, bahwa Tuhan memang hadir, yang dirasakan oleh sang pemazmur. Maka kita harus yakin, kehadirannya juga yang akan membebaskan kita dari berbagai rupa persoalan yang sedang melanda kita. Yang pasti kita harus percaya, Tuhan yang berpihak berarti Tuhan yang membela dan bersama dengan kita. Dan sebagai penutup, tema Tuhan yang berpihak. Tentu Tuhan tidak bisa netral. Kan kita mengatakan netral itu berarti posisi yang di tengah. Oh tidak. Tuhan yang berpihak berarti Tuhan yang tidak netral. Tentu Tuhan tidak akan membela yang salah. Seperti tadi saya mengatakan, koncoisme itu bisa membuat yang bersalah dibela oleh yang lain demi menyelamatkan kelompoknya, temannya, dan sebagainya. Tuhan tentu tidak membela dalam artian supaya yang salah gitu, kemudian ditutup-tutupi. Oh tidak. Tuhan yang berpihak berarti Tuhan yang mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Jika salah ya katakan salah, jika benar katakan benar. Termasuk Tuhan yang berpihak berarti Ia berpihak pada apa? Kebenaran itu sendiri. Akan apa? Akan keselamatan, akan perjanjiannya, akan kesetiaan dari setiap apa yang Ia sudah nyatakan. Maka Tuhan yang berpihak berarti Tuhan yang tidak pernah mengingkari dari setiap janjinya. Maka Tuhan yang berpihak. Persis di ayat ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti apa? Tuhan hadir menolong. Tuhan yang berpihak adalah Tuhan yang menolong. Kalau Ia bisa menjadikan langit dan bumi, berarti kan seisinya, berarti Ia sanggup mengatasi apapun yang ada di langit dan bumi. Termasuk kehidupan kita yang ada di bumi pun, berarti Tuhan hadir menolong kita. Begitu, mari kita terus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Tetapi Ia menolong kita karena Ia berpihak. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, rahmat, berkat, dan pertolongan yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Kami percaya Engkau yang berpihak, berarti Engkau yang membela, memberikan pertolongan, kekuatan, kasih cinta, dan melepaskan kami dari berbagai hal yang menekan hidup kami. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa benar Engkau hadir. Engkau menyatakan diri, dan Engkau berpihak dengan cara kerja-Mu, dalam janji-Mu yang kekal untuk kami. Terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Dan kami percaya Engkau yang berpihak, maka Engkau yang hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sariman, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iskak Puja Esa, Ibu Novalina Elin Purba, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Anak Yaleva, Anak Nasya Alana, Ibu Susilowati. Kami percaya Tuhan rahmat berkat dan kasih setiamu Tuhan memberikan pemulihan, kesehatan, kekuatan, dan karyamu yang besar itu hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman,
Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan mereka satu persatu, dan pertolongan-Mu nyata atas hidup mereka. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, kami yakin Tuhan, anugerah dan berkat-Mu hadir atas setiap keluarga yang mendampingi. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Evi Rosita Matulesi. Kami percaya memberkati Ibu Evi Rosita Matulesi bersama dengan Mas Calvin. Ketika Engkau sudah memanggil hamba-Mu yang terkasih, Bapak Edward Christian Leonardo Lopis. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan penghiburan yang sejati, memberikan kekuatan, rahmat, dan berkat untuk Ibu Evi dan Mas Calvin. Engkau memberikan masa depan yang baik untuk mereka Tuhan. Engkau gantikan dari setiap kesedihan itu dengan kekuatan dan pengharapan. Kami yakin dan percaya Tuhan karya-Mu yang besar terjadi atas kehidupan Ibu Evi dan juga Mas Calvin. Kami juga berdoa atas setiap pergulatan kami ya Tuhan. Engkau mengetahui dari tekanan yang sedang kami rasakan, kegalauan, kecemasan, dan berbagai ketidaktentraman dan ketidakberdayaan kami. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan kami berelasi dengan yang lain, dalam kehidupan juga dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dan berbagai kehidupan yang kami sedang jalani. Tolonglah ya Tuhan kehidupan kami, supaya kami terus menemukan pengharapan, kekuatan, dan jalan keluar dari setiap kerinduan dan harapan kami. Demikian juga Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka. Tolonglah ya Tuhan, kami percaya. Demikian juga Engkau ya Tuhan hadir dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, berkat rahmat dan kasih setia-Mu terjadi atas kehidupan persekutuan di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan kasih karunia berkat dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga Tuhan kami percaya Engkau akan menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina dalam cara kerja dan kehendak serta waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.